Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazoki Shanabila Ujir dengan NIM 2024-53082. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu mata kuliah farmakognosi 2. Jadi, tugasnya mereview jurnal yang membahas bagaimana cara mengisolasi atau isolasi senyawa golongan steroid yang dimana saya mengambil golongan steroid kolesterol. Identitas jurnal. Judul jurnalnya yaitu Biosintesis Kolesterol secara Mandiri pada Bakteri, penulis Alicia K. Le, Jeremy H. Wei, dan Paula W. Welander. Nama jurnalnya Nature Communication, tahun terbitnya 2023, volumenya 14, nomor artikelnya 2904. Jadi pada gambar sebelah itu adalah bukti bahwa saya menggunakan jurnal yang berjudul Biosintesis Kolesterol secara Mandiri pada Bakteri. Apa itu kolesterol? Jadi, kolesterol itu merupakan salah satu jenis sterol yang berperan penting dalam menjaga stabilitas membran sel, serta proses fisiologis pada organisme eukariotik. Selama ini, kemampuan menghasilkan kolesterol itu dianggap sebagai karakteristik yang umumnya dimiliki oleh hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Sementara itu, bakteri diketahui hanya menghasilkan sterol sederhana dan jumlahnya itu relatif terbatas. Perkembangan penelitian genomik menunjukkan bahwa beberapa bakteri itu memiliki gen yang berkaitan dengan biosintesis sterol. Salah satunya itu adalah bakteri yang paling menarik perhatiannya itu adalah Enhagromixa salina, yang diketahui memiliki gen-gen yang diduga terlibat dalam pembentukan kolesterol. Namun, belum ada juga bukti yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut benar-benar mampu menghasilkan kolesterol secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kemampuan bakteri dalam mensintesis kolesterol serta mengidentifikasi jalur biosintesis yang digunakan. Jadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk satu, membuktikan bahwa bakteri Enhagromixa salina itu mampu menghasilkan kolesterol secara de novo atau mandiri. Dua, mengidentifikasi jalur biosintesis kolesterol yang terdapat pada bakteri tersebut. Tiga, mengetahui fungsi-fungsi gen yang berperan dalam proses pembentukan kolesterol. Empat, membandingkan mekanisme biosintesis sterol pada Enhagromixa salina dan Calotrix expenies 4105. Metode penelitian. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode eksperimen laboratorium dan juga analisis bioinformatika, kultur bakteri. Jadi bakteri Enhagromixa salina dan juga Calotrix expenies 4105 dikultur pada media pertumbuhan yang sesuai untuk memperoleh biomasa yang cukup. B. Ekstraksi lipid. Jadi lipid diekstraksi dari sel menggunakan metode Blick Dyer yang telah dimodifikasi untuk memperoleh sterol bebas maupun sterol yang terikat. C. Analisis GC-MS. Sampel lipid dianalisis menggunakan GC-MS untuk mengidentifikasi jenis sterol yang dihasilkan. D. Analisis genom. Peneliti melakukan pencarian gen biosintesis sterol menggunakan metode BLAST-P untuk mengetahui keberadaan gen yang berkaitan dengan pembentukan kolesterol. E. Ekspresi gen heterolog. Jadi gen yang diduga berperan dalam biosintesis kolesterol diekspresikan pada E. coli guna mengetahui fungsi masing-masing gen dalam jalur biosintesis sterol. Hasil dan pembahasan. A. Identifikasi senyawa sterol pada Enhagromixa salina. Jadi pada gambar sebelah itu menunjukkan bahwa bagaimana hasil identifikasi senyawa sterol pada Enhagromixa salina. Analisis GC-MS ini menunjukkan bahwa adanya beberapa senyawa sterol yaitu seperti lanosterol 4,4, dimethylchloresta 8,24-dienol, zeismosterol, chloresta 7,24-dienol, dehidromosterol, desmosterol, dan kolesterol, dan juga adanya 25 hidroksil kolesterol. Jadi, keberadaan berbagai senyawa tersebut menunjukkan bahwa Enhagromixa salina ini memiliki jalur biosintesis kolesterol yang hampir lengkap. Lanosterol berperan sebagai senyawa awal yang nanti kemudian mengalami berbagai modifikasi sehingga menghasilkan kolesterol. Selain itu, ditemukannya 25 hidroksil kolesterol ini menunjukkan adanya proses modifikasi lanjutan setelah kolesterol ini terbentuk.
Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu menghasilkan sterol yang umumnya ditemukan pada organisme eukariotik. B. Jalur biosintesis kolesterol pada N-hydromethylsalina. Jadi pada gambar sebelah itu menunjukkan bahwa itu hasil eh, pada penelitian ini hasil jalur biosintesis kolesterol pada N-hydromethylsalina. Jadi gambar itu menunjukkan bahwa tahapan pembentukan kolesterol dari lanosterol melalui beberapa senyawa perantaranya seperti 4,4 dimetilkloresta, 8,24 dienol, desmosterol, kloresta 7,24 dienol, dehidrodesmosterol, dan juga desmosterol. Jadi, pada setiap tahap ini melibatkan bagaimana kerja enzim ini menghasilkan gugus metil dan juga mengubah posisi ikatan rangkap serta bagaimana melakukan reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, proses ini berakhir dengan nantinya terbentuk kolesterol dan turunannya yaitu 25 hidroksil kolesterol. Jadi jalur biosintesis tersebut menunjukkan bahwa kemiripan dengan jalur pembentukan kolesterol pada organisme eukariotik, sehingga mengidentifikasi bahwa salina ini memiliki sistem metabolisme sterol yang kompleks. C. Jalur biosintesis kolesterol pada N-hydromethylsalina. Gambar di sebelah itu menunjukkan bahwa tahapan pembentukan kolesterol dari lanosterol itu melalui beberapa senyawa perantaranya. Seperti sebelumnya yang saya sudah bilang, seperti ada 4,4 dimetilkloresta dan juga yang lainnya. Jadi, pada setiap tahap ini melibatkan kerja enzim yang menghasilkan gugus metil, mengubah proses ikatan rangkap, serta melakukan reaksi reduksi dan oksidasi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya kolesterol dan juga turunannya, yaitu 25 hidroksil kolesterol. Jadi, jalur biosintesis tersebut menunjukkan bahwa kemiripan dengan jalur pembentukan kolesterol pada organisme eukariotik, sehingga mengidentifikasikan bahwa salina ini memiliki sistem metabolisme yang kompleks. D. Klaster gen yang terlibat dalam biosintesis sterol. Analisis genom ini menunjukkan bahwa adanya klaster gen yang mengandung berbagai gen penting dalam biosintesis sterol, seperti gen pengkode C14, reduksi C14, demetilase C8, isomerase, serta gen SDMA dan SDMB. Jadi keberadaan gen-gen ini tersebut menunjukkan bahwa esalina ini memiliki perangkat genetik yang lengkap untuk menghasilkan kolesterol. Hasil uji ekspresi gen juga menunjukkan bahwa terbentuknya berbagai senyawa antara biosintesis sterol yang mendukung fungsi klaster gen tersebut. Temuan ini memberikan bukti bahwa kemampuan sintesis kolesterol pada bakteri dikendalikan oleh kumpulan gen yang bekerja serta terkoordinasi. Berdasarkan keempat gambar yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dapat diketahui N-hydromethylsalina ini mampu mensintesis kolesterol melalui jalur biosintesis sterol yang lengkap. Proses ini dimulai dari lanosterol dan berlangsung melalui beberapa senyawa antara hingga terbentuknya kolesterol. Jalur tersebut didukung oleh berbagai enzim spesifik serta klaster gen yang berperan dalam setiap tahap biosintesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana bakteri memiliki kemampuan sintesis kolesterol yang menyerupai organisme eukariotik. Kelebihan jurnal.
Jadi jurnal ini membahas topik yang masih jarang diteliti mengenai biosintesis kolesterol pada bakteri, menggunakan kombinasi metode biokimia, genetika, dan juga bioinformatika sehingga hasil peneliti ini lebih kuat, memberikan bukti eksperimental yang jelas mengenai bagaimana kemampuan bakteri menghasilkan kolesterol, menambah wawasan mengenai evaluasi biosintesis sterol pada organisme prokaryotik, dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi tinggi. Kekurangan jurnal. Jadi, penelitian ini lebih berfokus pada jalur biosintesis dibandingkan fungsi biologis kolesterol pada bakteri. Beberapa tahapan biosintesis sterol masih belum juga diketahui secara lengkap. Penelitian hanya menggunakan sedikit spesies bakteri sehingga belum dapat menggambarkan kondisi keseluruhan kelompok bakteri. Dampak fisiologis keberadaan kolesterol terhadap pertumbuhan dan ketahanan bakteri belum dijelaskan secara mendalam. Kesimpulan, jadi penelitian ini berhasil menunjukkan atau membuktikan bahwa bakteri Enhagromyces salina ini mampu menghasilkan kolesterol secara de novo atau mandiri melalui jalur biosintesis yang kompleks. Selain itu juga penelitian menunjukkan bahwa proses biosintesis kolesterol pada bakteri memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan organisme eukariotik, terutama pada tahap demetilasi C4. Hasil penelitian pada Qualtrics Spanish 4105 menunjukkan bahwa adanya variasi mekanisme biosintesis sterol pada bakteri. Secara keseluruhannya, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai keragaman metabolisme sterol dan membuktikan bahwa kemampuan menghasilkan kolesterol tidak hanya dimiliki oleh organisme eukariotik tetapi juga terdapat pada kelompok bakteri tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Dadah.